Oke, kita akan mulai dengan materi ini, yakni penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Oke, pada hari ini akan saya jelaskan tentang bagaimana penyusunan penelitian laporan penelitian tindakan kelas setelah kita melalui proses dari mulai mendapatkan materi tentang konsep, lalu proposal PTK, lalu praktek action, refleksi, analisis data, tindak lanjut, dan seterusnya, sampai kepada yang terakhir kemarin adalah Bapak Ibu bertugas untuk mendeskripsikan hasil penelitian, walaupun dalam bentuk simulasi pada bab 4 dan bab 5. Oke, nah sekarang kita akan sampaikan secara keseluruhan materi tentang penyusunan laporan penelitian tindakan kelas ini. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Sebelum saya masuk ke inti materi penelitian tindakan kelas, tampaknya saya sampaikan dulu beberapa hal di sini yang mungkin penting untuk Bapak Ibu garis bawahi ya. Yang pertama adalah LK7 yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin. Tadi malam saya koreksi sampai 25, kemudian selanjutnya yang belum mengumpulkan atau belum upload, belum saya koreksi. Artinya pagi ini sampai berapa saya belum ngecek ya, tapi tadi malam sampai jam 11 itu saya baru ngoreksi 25. Tapi secara keseluruhan Bapak Ibu, secara keseluruhan hampir sebagian besar ya, jadi 95% lah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada hanya beberapa saja yang belum sesuai, tapi secara keseluruhan di dalam bab 4 dan bab 5 yang Bapak Ibu kerjakan itu sudah sesuai dengan standar atau sesuai yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bab 4 dan bab 5 sudah Bapak Ibu buat. Oleh karena itu nanti di dalam penyusunan laporan berikutnya Bapak Ibu sudah ringan ya, sudah ringan karena bab 4 dan bab 5 sudah disusun. Nah, tapi sebelum Bapak Ibu saya sampaikan inti dari materi ini, saya sampaikan dulu beberapa hal di sini. Oke, begini. Bapak Ibu semuanya, hasil PTK ya, dari mulai Bapak Ibu membuat proposal sampai praktek di kelas, sampai analisis data, refleksi seterusnya, sampai yang terakhir kali hasil PTK itu adalah dalam bentuk laporan PTK, ya. Maka hasil PTK itu karena hubungannya ini adalah dengan kenaikan pangkat yang harus Bapak Ibu lakukan, alami, maka PTK ini bisa digunakan sebagai syarat untuk pemenuhan angka kredit di dalam kenaikan pangkat Bapak Ibu semuanya. Tidak cukup dengan itu, tapi hasil PTK yang sudah Bapak Ibu hasilkan itu harus dipublikasikan lebih dulu. Nah, maka namanya publikasi ilmiah. Jadi tidak cukup dengan Bapak Ibu buat proposal, kemudian action di kelas, kemudian dapat data, dianalisis, dan seterusnya ya. Tidak cukup itu, tapi hasil yang Bapak Ibu dapatkan itu harus dipublikasikan. Nah, di dalam istilah angka kredit itu, pemenuhan angka kredit itu namanya adalah publikasi ilmiah atau disebut dengan disingkat dengan PI atau publikasi ilmiah. Nah, di sini adalah menjadi persyaratan untuk DUPAK Bapak Ibu semuanya unsur PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang merupakan salah satu unsurnya adalah PI. Karena di dalam PKB itu ada PD, pengembangan diri, lalu ada PI dan ada KI. Lah, ini PTK yang Bapak Ibu buat ini itu adalah memenuhi unsur PI atau publikasi ilmiah. Nah, Bapak Ibu semuanya, agar PTK yang Bapak Ibu buat atau disusun atau dilakukan itu bisa memenuhi syarat untuk pemenuhan angka kredit, maka yang pertama adalah PTK yang Bapak Ibu hasilkan itu harus dipublikasikan satu dalam bentuk makalah. Ini ya, dalam bentuk makalah. Ini yang pertama. Makalah itu apa? Yaitu dalam bentuk makalah yang nanti harus diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Ini jadi PTK Bapak Ibu
laporan PTK Bapak Ibu bisa diakreditan kalau sudah memenuhi syarat ini, yaitu diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Tuh, itu syaratnya. Maka di sini untuk seminar laporan atau makalah PTK itu, ini syaratnya diikuti oleh minimal 15 guru dari 3 madrasah. Jadi kalau Bapak Ibu di MTS misalnya, agar PTK Bapak Ibu memenuhi syarat harus diseminarkan dulu. Persyaratannya yang ikut seminar itu diikuti oleh minimal 15 guru dari 3 madrasah. Jadi di situ ada kombinasi mungkin 10 dari madrasah Bapak Ibu sendiri, kemudian yang 3 dari madrasah lain, yang 2 juga dari madrasah lain. Itu adalah persyaratan minimal seminar itu sah dan bisa digunakan. Kemudian yang kedua adalah syarat yang lain adalah adanya makalah. Ya, makalah ini adalah laporan PTK yang sudah Bapak Ibu lakukan dari mulai cover sampai dengan lampiran-lampiran. Ini persyaratannya ini ya. Jadi makalah dimulai dari cover sampai dengan lampiran-lampiran. Kemudian Bapak Ibu, andai ini sudah memenuhi persyaratan, maka angka kredit yang bisa Bapak Ibu dapatkan adalah 4 ya. 4 ini angka kredit yang didapatkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu 1 tahun itu membuat 2 PTK karena memang dalamnya ada batasan 1 tahun itu dibatasi hanya membuat 2 laporan hasil penelitian. Itu 1 PTK itu mendapatkan angka kredit 4, berarti kalau 2 itu 8. Tapi persyaratan ini makalah dalam bentuk hasil penelitian ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang golongan 3D ingin naik pangkat menjadi 4A dan seterusnya. Jadi untuk yang golongan di bawahnya, kenaikan dari golongan 3A ke 3B, 3B, 3C, 3C ke 3D itu tidak dipersyaratkan publikasi ilmiah dalam bentuk hasil penelitian atau PTK ini. Yang wajib membuat penelitian dalam hal ini adalah PTK yang diseminarkan dan disimpan di perpustakaan dalam bentuk makalah itu adalah mulai dari golongan 3D ke 4A, golongan 4A, ke 4B, dan seterusnya. Oke, ini harus Bapak Ibu pahami dulu, walaupun ini tidak saya bahas secara keseluruhan, karena ini nanti harus ada pembahasan tersendiri. Ini pertama, ya, jadi PTK Bapak Ibu bisa dianggap kalau sudah dipublikasikan satu dalam bentuk makalah yang diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Kemudian yang kedua, ini ya, PTK Bapak Ibu bisa diangkat kreditkan kalau sudah dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan. Nah, ini ya, dalam bentuk buku yang diterbitkan. Ini saya kira jangkauannya agak jauh karena ini harus berhubungan dengan penerbit, maka tidak perlu saya bahas di sini. Kemudian yang ketiga adalah hasil PTK, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah. Nah, tapi Bapak Ibu, untuk yang ketiga ini menjadi persyaratan bagi Bapak Ibu yang ingin naik pangkat dari 4A ke 4B. Kalau yang di bawahnya tidak wajib untuk menyusun hasil penelitian yang dimuat di jurnal ilmiah. Ini hanya berlaku bagi golongan 4A, 4B, dan seterusnya. Itu aja gambaran singkatnya Bapak Ibu tentang hasil PTK biar bisa diangkat kreditkan ya. Ini harus disusun 3 ini ya. Dipilih salah satunya. Jadi bisa dalam bentuk makalah ini ya, ini bisa dengan angka kredit tepat dengan persyaratan ini bagi golongan 3D ke 4A. Bisa juga dalam bentuk buku, ini agak susah karena harus berhubungan dengan penerbit. Yang ketiga dalam bentuk jurnal, dimuat di jurnal ilmiah yang ber-ISSN. Ini bagi golongan 4A ke 4B. Baik, ini sekilas saja perlu saya sampaikan itu. Nanti ini mungkin pada kesempatan lain akan dijelaskan lebih rinci dalam hal ini. Nah, tapi di dalam ini kita tidak menjadi inti pembahasan kita. Baik, saya lanjutkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang lebih penting di sini adalah bagaimana menyusun laporan penelitian tindakan kelas ya, yang sudah Bapak Ibu buat itu. Tentu yang kita buat sekarang ini hanyalah hasil simulasi. Nanti Bapak Ibu harus melakukan sendiri, real di lapangan atau di kelas
dengan kelas yang sesungguhnya. Tapi Bapak Ibu sudah dituntun step by step, caranya dari mulai membuat proposal, sampai action di kelas, sampai bagaimana melakukan analisis data, refleksi, dan sampai pada laporan ini. Nanti tinggal Bapak Ibu ikuti aja step by step itu nanti di lapangan ya, di real, di lapangan. Nah, sekarang kita akan jelaskan dulu bagaimana menyusun laporan penelitian tindakan kelas yang nanti Bapak Ibu juga harus membuatnya untuk LK8 setelah ini. Baik. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan lihat langsung aja pada petunjuknya. Kita lihat pada petunjuknya. Nah, petunjuknya itu nanti bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini ada. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di petunjuk yang sudah kita share lewat kita share lewat Simudit, dan nanti juga akan kita share lewat WA Bapak Ibu semuanya lewat grup. Oke, baik. Ini adalah penjelasan lengkap Bapak Ibu. Ini penjelasan lengkap tentang bagaimana menjadikan penelitian tindakan kelas kita yang kita lakukan menjadi publikasi ilmiah yang nanti bisa diangkat kreditnya. Nah, di sini Bapak Ibu, intinya ini tidak perlu saya baca satu persatu, tapi kita akan langsung pada sistematikanya dulu. Ya, sistematika dulu. Ini kerangka umumnya dulu, bahwa laporan PTK dalam bentuk makalah itu kerangkanya seperti ini. Ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di buku 4 ya. Ini penjelasannya begini. Jadi kerangkanya adalah ini ada ada bagian awal ini yang terdiri dari judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan. Itu ada di bagian awal. Kemudian ada bagian isi, yaitu di situ ada pendahuluan. Ini bab 1 pendahuluan ya. Kemudian ada latar belakang masalah, ada perumusan masalah, ada tujuan, dan ada kemanfaatan. Kemudian berikutnya di bagian isi ada bab kajian atau tinjauan pustaka ya. Ini yang ketiga ada bab metode penelitian. Yang keempat bab hasil analisis hasil kajian, serta bab berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Ini bagian isinya. Kemudian ada bagian penunjang ini yang harus Bapak Ibu penuhi juga agar laporan Bapak Ibu atau laporan PTK Bapak Ibu itu bisa digunakan untuk angkat kredit. Itu misalnya adalah memuat daftar pustaka, ada lampiran-lampiran seperti instrumen yang digunakan, contoh hasil kerja peserta didik, contoh isian instrumen, ini ya, foto-foto kegiatan, berarti yang bertanya itu, surat izin penelitian, rencana pembelajaran RPP, dan dokumen pelaksanaan penelitian lainnya yang menunjang keaslian penelitian tersebut. Nah ini kira-kira. Jadi standar dari apa Bapak Ibu, PTK itu bisa diakui kalau mengikuti ini. Ada bagian awal, bagian isi, bagian penunjang. Nah, secara lebih real Bapak Ibu bisa kita lihat di sini sistematikanya. Lebih jelas ya, ini lebih berbab, ini lebih jelas. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah ini ada sistematika makalah laporan PTK. Jadi ada halaman judul, ya, halaman pengesahan, abstrak. Ini perlu ini saya kira perlu dihapus. Ini tidak usah dipakai. Ini ya, jadi abstrak, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar, dan daftar lampiran. Oke, itu adalah bagian awal ini berarti ya. Ini harus dipenuhi, jangan sampai tidak. Karena ini kalau salah satu aja tidak dipenuhi, itu akan berakibat laporan PTK kita tidak diakui. Maka ini harus Bapak Ibu penuhi. Kemudian berikutnya adalah bab 1, mencakup pendahuluan. Ini ada A, latar belakang masalah, B, rumusan masalah, C, tujuan penelitian, dan E, manfaat penelitian. Ya, ini bab pendahuluan. Kemudian bab 2, kajian teori atau kajian pustaka. Ini ada teori-teori kemarin yang sudah Bapak Ibu buat di proposal ya. Di situ ada teori tentang keaktifan, misalnya teori tentang hasil belajar, teori tentang model pembelajaran, dan seterusnya.
Itu adalah yang ada di dalam bab 2. Termasuk kajian kerangka berpikir dan ada hipotesis tindakan. Itu di kajian teori dan pustaka. Kemudian bab 3 ada metode penelitian, ada setting, prosedur, pengumpulan data, analisis data, dan indikator keberhasilan. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat. Di bab 1, ini ya, pendahuluan, bab 2 kajian teori dan pustaka, dan bab 3 metode penelitian ini pada intinya, pada hakikatnya, itu sudah ada Bapak di proposal Bapak Ibu semuanya. Oke. Jadi bab ini, lihat ini, bab 1, bab 2, bab 3 ini sudah ada di dalam proposal Bapak Ibu semuanya. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah membuat proposal PTK dengan benar, maka sesungguhnya Bapak Ibu sudah 2/3 ya, bahan untuk membuat laporan itu sudah ada. Yaitu karena apa? Proposal Bapak Ibu nanti diubah formatnya menjadi bab 1, bab 2, bab 3. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu saya kira untuk LK8 itu Bapak Ibu tidak banyak kesulitan karena Bapak Ibu sudah punya bahan, tinggal dimasukkan aja di dalam format laporan. Jadi untuk bab 1, bab 2, bab 3 itu nanti bahannya ada di dalam proposal PTK. Tinggal nanti disesuaikan, dirubah yang apa namanya, yang tidak perlu dihilangkan, yang tidak perlu dihapus dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu di situ ada deskripsi kondisi awal, deskripsi hasil penelitian, ini sebenarnya sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin dia berapa? Di LK7. Nah, ini ya. Ini hasil dan pembahasan atau bab 4 ini Bapak Ibu sudah buat kemarin di LK7. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu nanti ketika menyusun LK8 itu sebenarnya tidak banyak kesulitan karena bahan-bahannya sudah ada. Tinggal melengkapi aja nanti lampiran-lampiran, cover, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, tadi bahannya, jadi bab 1 sampai bab 3 ini sudah ada di dalam proposal. Kemudian bab 4 itu kemarin ada di LK7. Sehingga Bapak Ibu tinggal memasukkan aja di dalam format laporan PTK. Oke, kemudian bab 5 penutup ini juga sudah ada. Sudah Bapak Ibu kerjakan di LK7. Oke. Ini. Kemudian ada daftar pustaka, tinggal nanti melengkapi daftar pustakanya. Kemudian lampiran-lampiran ya. Ini ada lampiran macam-macam itu. Ada biodata penulis, ada daftar nama siswa, ada instrumen, ada RPP, hasil kerja siswa, hasil kerja guru, bahkan foto-foto kegiatan, surat izin penelitian kepala madrasah yang sudah Bapak Ibu buat di proposal. Itu nanti dilampirkan. Termasuk kemarin Bapak Ibu di LK berapa ya? Di LK5 dan di LK5 dan LK6 itu Bapak Ibu sudah sudah melakukan analisis data, refleksi, itu nanti dilampirkan sebagai hasil kerja guru. Ini. Nah, jadi sudah semua ada Bapak Ibu, tinggal nanti dilampirkan. Jadi Bapak Ibu laporan penelitian tindakan kelas itu bisa sah dan bisa digunakan kalau mencakup keseluruhan ini ya, dari halaman judul terus bab 1, 2, 3, 4 sampai bab 5 dan juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran ini. Ya, tentu mungkin nanti lampirannya malah lebih banyak dibandingkan isinya. Karena misalnya RPP itu berapa halaman, instrumen ada berapa halaman, lalu isi instrumennya sudah diisi berapa halaman hasil analisis gitu ya, termasuk foto-foto kegiatan. Nah, itu ada sudah dilampirkan di situ. Oke, baik. Ini adalah inti dari Bapak Ibu. Laporan Bapak Ibu bisa disebut sah kalau sudah atau memenuhi syarat kalau sudah mengikuti format atau sistematika seperti ini. Ya, ini adalah cara membuat dari sisi sistematika laporannya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, sebelum masuk lebih jauh, pertama yang perlu saya sampaikan dulu adalah tentang format dulu. Nanti satu persatu kita bahas. Format ini
ukuran ini. Nah ini Bapak Ibu, coba lihat ini ya. Bukan ini, bukan, sorry. Ini nih. Nah ini ukuran kertas ini dulu perlu Bapak Ibu catat. Oke. Ini Bapak Ibu silakan catat dulu ini, nanti pembuatan laporannya untuk LK8 itu ini ukuran kertasnya ya. Jadi menggunakan kertas ukuran A4. Terus kemudian margin kiri, atas, kanan, bawah berturut-turut 4, 3, 3. Jadi margin kiri, atas, kanan, bawah itu berturut 4, 3, 3. Kemudian jenis fontnya itu bisa milih, bisa Times New Roman, bisa juga Arial. Ini dari mana ya suaranya? Mohon untuk di mute dulu. Mohon untuk di mute dulu, siapa ini ya? Suaranya mengganggu. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya. Mana ini? Bentar ya. Bentar, buka dulu. Mana yang suara ini? Oke, masih. Oke, kita masuk lagi di sini. Tadi mana? Ini ya. Oke. Ini ukuran kertas ini Bapak Ibu ya. Tolong untuk dicermati ini. Ukuran kertasnya adalah pakai A4. Margin kiri, atas, kanan, bawah berturut-turut 4, 3, 3. Terus jenis fontnya itu bisa pilih pakai Times New Roman dengan size atau besarnya 12 atau Arial pakai 11. Kalau Arial pakai 11. Tapi tolong diperhatikan spasinya adalah 1,5. Oke, itu adalah apa namanya? Adalah aturan yang berhubungan dengan masalah kertas. Oke, kalau sudah, kita akan mencoba melihat Bapak Ibu, melihat aja. Saya berikan contoh aja langsung, biar Bapak Ibu tidak bingung ya dalam penyusunan proposal, biar nanti ada gambaran yang jelas. Kita lihat contohnya aja di sini. Nah, ini aja, kita berikan contoh di sini. Kita akan langsung melihat contoh di sini. Nah, ini. Bapak Ibu semuanya, ini adalah contoh apa namanya? Contoh laporan yang sudah dibuat oleh teman Bapak Ibu. Ini juga merupakan hasil dari PJJ ya. Ini adalah judulnya seperti ini, adalah nanti dimulai dengan cover seperti ini bentuknya ya. Ikuti aja nanti polanya seperti ini. Jadi ada apa namanya? Ada logo, ini ada judulnya, ya, kemudian oleh siapa, kemudian ini adalah lembaga sekolahnya mana. Itu adalah pertama nanti yang harus Bapak Ibu buat. Oke, ini ya. Jadi saya kira tidak sulit ini ya. Kemudian berikutnya adalah lembar pengesahan. Nah, ini lembar pengesahan nanti dibuat seperti ini. Ini ada apa namanya logonya begini. Kemudian ini pengesahan karya tulis ini hasil penelitian guru. Ini yang bertanda tangan di bawah ini, kepala, dan seterusnya. Kemudian menyatakan bahwa karya tulis dengan judul ini ya, telah benar-benar disusun dan diseminarkan oleh guru di bawah ini. Ya, nanti ikuti aja ini Bapak Ibu, ikuti aja apa namanya polanya ya. Ikuti aja ini contoh ini. Jika nanti mengganti nama, mengganti judul, dan seterusnya ya. Nah, kemudian nanti di bawah ditandatangani oleh kepala madrasah ini, tandatangani ya. Ini di mana, kemudian kapan, kemudian di kepala ini nama NIP, kalau punya NIP nanti ditandatangani. Nah, ini adalah lembar apa? Pengesahan. Oke, jadi lembar pertama adalah cover, lembar kedua adalah pengesahan, kemudian lembar ketiga isinya adalah surat keterangan
bukti dokumentasi karya tulis di perpustakaan sekolah. Ya, jadi kan persyaratan PTK itu bisa diangkat kreditkan itu kalau satu diseminarkan, itu tadi ya. Kalau sudah diseminarkan, kemudian disimpan di perpustakaan. Nah, bukti fisik bahwa PTK Bapak Ibu atau laporan PTK Bapak Ibu sudah didokumentasikan di perpustakaan, itu harus ada surat keterangan dari perpustakaan. Tentunya seperti ini ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu tiru aja, tiru ganti nama judul ya, tapi formatnya sama ini. Oke. Kemudian ini ada tanda tangan kepala perpustakaan, ini lihat ini. Ya, tanda tangan kepala perpustakaan ini mengetahui kepala. Oke. Nanti mohon Bapak Ibu untuk di hasilnya yang dikumpulkan nanti ditandatangani seperti ini ya. Tandakan seperti ini. Oke, ini adalah lembar ketiga ya, lembar ketiga yang harus kita penuhi persyaratannya. Kemudian berikutnya adalah surat keterangan keaslian karya tulis ilmiah. Artinya adalah yang Bapak Ibu buat itu betul-betul bukan plagiasi dari skripsi atau plagiasi dari Google ya, tapi betul-betul Bapak Ibu lakukan sendiri, dibuat sendiri. Nah, itu harus ada bukti fisiknya. Bukti fisiknya adalah berupa surat keterangan keaslian karya tulis ilmiah yang bertanda tangan di bawah ini, nama dan seterusnya, menyatakan judulnya apa, telah benar-benar kami susun sendiri. Kemudian ditandatangani oleh penulis PTK. Oke, ini adalah lembar ketiga ya. Berikutnya, lembar berikutnya untuk persyaratan PTK adalah ini ada abstrak. Ini harus ada abstrak. Oke, abstrak saya besarkan dulu. Ini caranya menulis abstrak, Bapak Ibu lihat di sini, ingat ya, abstrak. Nanti polanya silahkan ikuti ini aja, biar Bapak Ibu tidak kesulitan. Penelitian dengan judul titik-titik disesuaikan masing-masing adalah penelitian kelas yang diteliti pada ini adalah, nah, ini silahkan dibaca Bapak Ibu. Contoh abstrak ini nanti tinggal disesuaikan dengan judul yang Bapak Ibu pilih sendiri. Nah, kemudian yang penting di sini yang saya tunjukkan adalah persyaratannya. Satu, ini lihat ini tanpa ada yang menjorok ya, ini rata kiri, rata kanan, kemudian spasinya lihat ini, spasinya ini bukan lagi 1,5 ya, tapi spasinya adalah 1. Oke, lihat ini spasinya 1. Kemudian yang terakhirnya ada keywords, ada kata-kata kunci. Kata kunci itu nanti yang Bapak Ibu isikan adalah apa namanya model pembelajarannya, kemudian masalahnya apa. Jadi misalnya ini ya, genius learning itu adalah modelnya. Hasil belajar ya yang ditingkatkan dan motivasi adalah yang mau ditingkatkan. Jadi sini kata kuncinya ada 3 ini, genius learning, hasil belajar dan motivasi. Kalau judul Bapak Ibu adalah misalnya penerapan cooperative learning dan keaktifan dan hasil belajar, maka nanti kata kuncinya adalah cooperative learning, kemudian keaktifan dan hasil belajar. Nah, ini contoh bagaimana menyusun abstrak. Gitu. Jadi gampang ya ini ya, intinya saya sampaikan kepada Bapak Ibu formatnya dulu. Ini adalah jangan ini coba lihat ini. Jadi ini urut ya, rata kiri, rata kanan, kemudian spasinya adalah 1 bukan 2. Kemudian lebih jauh ini adalah harus ada keywordnya atau kata kuncinya, harus jangan sampai lupa ini kata-kata kunci ini ya. Oke, ini harus ditulis di sini kata kuncinya. Baik, ini ada tentang abstrak. Kemudian berikutnya, lembar keempat adalah kata pengantar. Kata pengantar ini adalah kata-kata dari Bapak Ibu semuanya yang telah menulis ya, menulis atau telah melakukan penelitian tindakan kelas. Nanti bisa Bapak Ibu mungkin mengadopsi ini seperti ini, atau mungkin juga membuat kalimat sendiri, silahkan. Jadi ini saya kira agak tidak mengikat banget ya. Kemudian ditandatangani oleh penulis di bawah. Oke. Itu adalah kata pengantar. Kalau sudah kata pengantar, kemudian lembar kelima adalah daftar isi. Ya, ini daftar isi lengkap ya. Halaman judul, pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar update, daftar lampiran. Ini buat daftar isi seperti ini, terus sampai penutup dan
daftar pustaka serta lampiran-lampiran. Ini adalah daftar isinya. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu ingin memakai model daftar isi otomatis pakai Word, bisa juga. Tapi bisa juga dengan cara manual. Ya, dengan cara manual. Kalau belum mahir dengan cara otomatis, Bapak Ibu bisa memakai cara manual aja, enggak apa-apa. Yang penting nanti ini harus jelas sih pada bab 1 halaman berapa, latar belakang halaman berapa dan seterusnya, itu harus nanti jelas ya, jangan sampai keliru sehingga ketika kita ingin membaca bab 3 setting benar langsung bisa lihat halamannya dan seterusnya. Oke, ini adalah daftar isi. Oke, lihat Bapak Ibu, ini daftar isi ya. Ini aku lihat daftar isinya ini. Halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. Oke, terus bawah. Nanti ini, jadi untuk sistematikanya, Bapak Ibu ngikuti ini aja, ikuti ini ya. Jadi seperti ini. Oke, terus berikutnya adalah ini ada daftar pustaka, ada daftar lampiran. Ini dinamai lampiran 1 itu apa isinya, lampiran 2 isinya apa, lampiran 3 isinya apa, lampiran 4 isinya apa. Dan seterusnya ini bisa Bapak Ibu tulis di sini. Kalau ini kita lihat misalnya Bapak Ibu ya, ini ada foto seminar, foto kegiatan. Karena Bapak Ibu sekarang tidak melakukan kegiatan itu, maka tidak perlu bersusah payah untuk mengumpulkan fotonya ya. Jadi yang bisa dikumpulkan aja. Tapi yang penting persyaratannya, di situ harus ada foto kegiatannya. Harus ada foto seminarnya, itu nanti aja ketika Bapak Ibu membuat yang real. Tapi untuk sekarang, karena Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan secara real itu, tentu tidak punya foto itu. Maka tidak perlu nanti dimasukkan dalam LK8. Oke, itu adalah berhubungan dengan masalah daftar isi ya. Daftar isi seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu tiru aja atau diadopsi aja di situ, tinggal nanti dirubah sesuai dengan yang kita miliki. Berikutnya, ini halaman berapa ini? Ini adalah lembar ke-5, kemudian berikutnya adalah daftar, tabel, dan bagan. Kemarin sudah ada pertanyaan, bedanya tabel, bagan, terus grafik ya. Nah, nanti bisa mengikuti itu, nggak apa-apa. Yang penting ini daftar tabel yang Bapak Ibu yang ada di dalam makalah laporan Bapak Ibu harus ditulis di sini, misalnya bagan 21, bagan apa, bagan 31, bagan. Ini nanti silakan diberi nama sendiri-sendiri sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan pada Bapak Ibu. Jadi kalau bagan 1 itu berarti nanti ada di bab 1, kalau bagan 2 ini berarti ada di bab 2. Nanti silakan Bapak Ibu ikuti petunjuk yang kemarin sudah saya sampaikan. Ini daftar tabel dan bagan harus ada di sini. Oke, terus berikutnya. Nah, kalau sudah selesai, ini sudah tercantum daftar tabel dan bagan, baru masuk ke bab 1, pendahuluan, dan seterusnya. Ya, sama ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita mulai di sini dulu, walaupun secara singkat ya. Ini berarti bab ini halaman 1, ini adalah bab 1 pendahuluan. Isinya adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan kemanfaatan. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin membuatnya di proposal PTK, ini bukan angka A, tapi kelihatannya kemarin 1 atau berapa. Maka nanti Bapak Ibu sesuaikan ini ya, penomorannya ini ya. Jadi nanti ini bab 1 pendahuluan. Lalu ini jangan 1, jangan begitu, tapi A, latar belakang. Kemudian B, rumusan masalah. Kemudian C, pemecahan masalah, atau ini tidak usah, tidak apa-apa. Langsung masuk D, tujuan penelitian. Dan kemudian E, kemanfaatan penelitian. Nah, saya ingatkan dulu Bapak Ibu ini. Ini untuk yang ini. Ya, training daftar nilai. Nah, yang ini. Yang pemecahan masalah ini tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Jadi cukup ini Bapak Ibu, cukup apa namanya? Ini cukup latar belakang masalah, terus rumusan masalah,
terus langsung tujuan penelitian dan kemanfaatan penelitian. Jadi untuk yang pemecahan masalah tidak perlu, tidak apa-apa. Soal nyawangnya. Ya nyawang maksudnya. Nah, kita nyawang sana sini itu lumayan dari nyawang ke sana kan. Ini dari mana ini? Bentar ya. Yang senyum dong. Oh lah ini. Oke. Sorry. Nah, masuk di mana? Oke, ini ya. Bunyi lagi ya. Oke, baik. Kita akan masuk di sini. Jadi ini untuk bab 1 ya, Bapak Ibu ya. Jadi bab 1 isinya adalah A, latar belakang, kemudian B, rumusan masalah, C tujuan penelitian, lalu D, kemanfaatan penelitian. Itu tinggal Bapak Ibu ambil aja dari proposal PTK yang sudah Bapak Ibu buat. Oke ya. Kemudian berikutnya masuk ke bab 2. Di bab 2, kajian pustaka. Ya, kajian pustaka. Bapak Ibu tulis kajian pustaka ya, bukan kajian teori ya. Tapi kajian pustaka ya. Sesuai dengan yang ada di buku 4. Kajian pustaka. Isinya apa saja? Ya, seperti yang ada di proposal Bapak Ibu. Hanya penomorannya, ini numberingnya, ini tolong diperhatikan. Numberingnya itu jangan sama di proposal. Jadi bab 2 kajian pustaka langsung A. Apa? Mungkin keaktifan dan hasil belajar. Lalu 1 ya, A. Terus ada bab subpokok bahasan dulu lagi ada 1. Kemudian berikutnya yang B, ya ini B. Ini banyak teorinya. Ini B, nah, apel apa? Oke, kemudian C. Terus C model, kemudian E, nah ini E, hasil penelitian, kemudian F adalah kerangka berpikir. Nah seperti ini. Ini kan sudah Bapak Ibu buat semua di dalam proposal PTK. Tinggal penomorannya yang perlu Bapak Ibu ganti. Tolong ya, jadi nanti jangan sampai lupa untuk penomoran itu jangan sama dengan yang ada di proposal, tapi penomorannya diganti. Jadi sesuai dengan contoh ini, gitu ya. Contoh ini, jangan sampai nanti penomorannya sama dengan yang ada di proposal. Tapi kalau isinya kan sama, baik itu adalah bab 2. Demikian juga Bapak Ibu di bab 3 sama metode penelitian juga sama. Penomorannya adalah dari mulai A, ya, kemudian B, ya, kemudian apa namanya C, kemudian D. Nah, ini sudah ada semua di dalam proposal. Sehingga Bapak Ibu itu saya kira dimudahkan dengan pembuatan proposal yang sudah tinggal dimasukkan di dalam format laporan dengan penomoran yang dirubah. Dengan penomoran yang dirubah, tidak sama dengan apa yang ada di dalam proposal Bapak Ibu. Nah, terus ini. Terus sampai di sini ya. Sehingga Bapak ini sini lihat nih contohnya, misalnya di proposal Bapak Ibu ada jadwal penelitian, kelihatannya begitu ya. Nanti tidak perlu dimasukkan, tidak usah dimasukkan jadwal penelitian, nanti dimasukkannya itu di dalam lampiran. Jadi untuk jadwal penelitian tidak perlu dimasukkan. Jadi ini untuk bab 3 itu di akhir indikator keberhasilan seperti ini. Sesuai yang ada di dalam proposal yang sudah Bapak Ibu buat. Oke, itu adalah bab 3. Jadi intinya adalah apa yang sudah Bapak Ibu buat di dalam proposal PTK
tinggal dirubah formatnya menjadi laporan PTK dari mulai bab 1 sampai bab 3. Oke. Nah, kemudian bab 4. Nah, kalau bab 4 ini sudah Bapak Ibu buat kemarin di LK berapa? LK 7 ya. Ya, sehingga di sini untuk yang bab 4 di LK 7 kemarin, ya ini tinggal menambahkan saja. Langsung bab 4 hasil dan pembahasan, tinggal menambahkan. Kemarin secara umum sudah bagus, sudah benar ya. Tinggal Bapak menambahkan. Hanya kemarin ini contohnya ya di bab 4 ini masih ada yang mengisi di sini. Ini kan belum diisi. Yang ini 1, 2 masih ada juga yang mengisi. Padahal ini yang diisi kan hanya ini kondisi awal. Coba lihat kata-kata kalimat sebelumnya ya. Jadi ini kemarin ada yang sudah ngisi kan, tidak perlu diisi untuk yang ini, untuk yang kondisi awal. Yang kondisi awal yang kita isi hanya yang kondisi awal saja. Oke, itu mungkin beberapa kesalahan, tapi hampir sebagian besar di LK 7 kemarin sudah bagus. Bagus ya. Jadi 25 saya koreksi itu sudah bagus semua. Nah, ini tinggal masukkan aja Bapak Ibu bab 4, hasil pembahasan tinggal masukkan terus ya sampai bab 5. Oke. Terus sampai bab 5. Enggak usah saya ini. Nah, ini bab 5 sampai penutup di sini. Nah, sudah sampai penutup dan saran, simpulan dan saran. Ini sudah Bapak Ibu buat kemarin, tinggal nanti masuknya daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Nanti silakan diikuti bagaimana cara membuat daftar pustaka, mau cara manual atau mau cara otomatis di Words juga monggo ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini adalah lampiran-lampiran ya. Lampiran-lampiran, di sini adalah ada RPP, kemudian ada lagi macam-macam. Yang tadi isinya, ini lampiran sampai bawah ini coba lihat, ini cukup banyak lampirannya. Ini termasuk hasil analisis kemarin sudah dimasukkan di sini sebagai lampiran, ini masuk. Oke, nah ini sama semua dalam lampiran. Oke, nanti Bapak Ibu ikuti aja, sistematika yang sudah Bapak Ibu buat, ya. Sehingga di sini, nah kita lihat sini teman-teman biodata penulis, kemudian daftar nilai siswa, nah, ini sudah ada semua. Oke, itu kira-kira Bapak Ibu gambaran secara global dengan contoh yang sudah jelas bagaimana cara menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Mau tanya, Pak. Oke, Bu siapa? Sri Sumartini. Ya. Yang pertama halaman sampul tadi. Kalau biasanya logo itu setelah judul, tapi kok contoh tadi sebelum judul. Kemudian tentang kajian teori. Kajian teori kan mengambil dari 3 pendapat. Nah, kalau kemarin saya yang kesulitan adalah di teori model pembelajaran. Ketika saya mengambil 3 pendapat, malah saya semakin bingung, Pak. Jadi saya hanya menggunakan 1 pendapat saja. Kemudian kemarin saya di kajian teori ada masukan. Ketika teorinya itu saya tulis dengan A, kemudian dijelaskan di bawahnya B, dijelaskan, dan seterusnya itu tidak tepat. Harusnya jadi 1 paragraf. Kemudian untuk kajian teori juga, kemarin saya kesulitan menemukan untuk buku yang 10 tahun sebelum penulisan, jadi saya menggunakan yang lebih tua. Apakah kalau terpaksa tidak ada, boleh tidak menggunakan yang lalu itu ya, yang tidak 10 tahun. Itu yang buku. Yang sedangkan yang jurnal itu maksimal 5 tahun ya. Gitu. Tapi saya juga belum menemukan semuanya itu ya Pak. Itu tentang kajian teori. Kemudian dari
tugas-tugas sebelumnya, dan saya mengerjakan tugas yang bab 4 kemarin, saya menemukan kejanggalan. Saya itu sebelumnya belum menuliskan persentase keaktifan anak. Jadi tiba-tiba di bab 4 saya harus menulis itu ada kejanggalan di situ. Jadi untuk bab 4 saya tiba-tiba mengarang indah. Itu ya, muncul persentase keaktifan. Nah, harusnya itu keaktifan itu muncul di bagian mana supaya nyambung ke bab 4. Kemudian masih kaitannya dengan bab 4, Pak. Kemarin kalau saya mencontoh dari Bapak itu urutannya mulai dari hasil belajar dulu sepertinya. Nah, itu saya ganti sesuai urutan awal saya, yaitu pembelajaran dulu, kemudian keaktifan, baru hasil belajar. Itu yang saya ubah untuk bab 4. Kemudian untuk kesimpulan, benar tidak kalau kesimpulan saya tidak ya ada kaitannya dengan penelitian saya, tapi saya lebih jauh. Tidak sekedar penelitian itu, saya memberi saran pada sekolah dan juga guru harus bagaimana berdasarkan hasil penelitian saya. Itu saja, Pak. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Panjang banget. Nanti kalau saya lupa diingatkan ya. Oke, baik begini, Bapak Ibu. Yang pertama tentang masalah cover ini ya. Ini silahkan mau diletakkan di bawah sana. Setelah judul, monggo silahkan ya. Jadi ini saya kira bukan aturan yang baku. Tapi kalau andai kata ini kita sepakati logo ini di bawah judul, silahkan ya. Jadi tidak masalah. Saya kira itu bukan sesuatu yang sangat urgen sekali. Silahkan mau diletakkan di bawah, tidak masalah. D1. Kemudian yang kedua berhubungan dengan masalah kajian pustaka yang dengan persyaratan jumlah teorinya dari 3 teori, kemudian dari 3 pendapat, kemudian dari bukunya tahunnya harus 10 tahun setelah 10 tahun sebagainya, itu memang ketika Bapak Ibu membuat dalam situasi yang serba cepat, itu memang agak kesulitan. Maka untuk sementara kita maklumi adanya, gitu. Karena tidak mungkin Bapak Ibu dalam waktu yang 2 hari, 3 hari itu bisa memenuhi semua persyaratan itu. Tentu persyaratan-persyaratan yang sudah Ibu tadi miliki, itu nanti secara konsisten dilakukan ketika membuat proposal di pelaksanaan PTK yang sesungguhnya. Itu harapannya begitu. Tapi kalau untuk kali ini tentu kita maklumi karena tidak mungkin membuat proposal dalam waktu 3, 4, bahkan seminggu tidak ada. Harus jadi dan sudah bisa mengumpulkan berbagai sumber ya, baik itu jurnal dan sebagainya. Tentu ini tidak mungkin. Oleh karena itu kita maklumi ya, kalaupun belum lengkap seperti yang diharapkan. Itu kira-kira ya jawaban yang 2. Tapi intinya idealisme penyusunan kajian pustaka yang tadi sudah ada standar-standarnya, jenis bukunya, kemudian buku itu sudah terbit tahun berapa dan sebagainya, nanti diusahakan ketika menyusun PTK yang sesungguhnya, ya. Jadi ikuti aja itu, ikuti aturan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan apa tadi ya? Berkaitan dengan apa tadi aku lupa. Bentar, Bu. Coba tolong untuk disampaikan yang ketiga. Ibu, tadi siapa yang tanya tadi? Ya. Yang ketiga tadi apa yang ketiga saya lupa. Yang keaktifan, Pak. Oke, terima kasih. Bab 4 Oke, terima kasih. Padahal sebelumnya belum. Oke, terima kasih. Gini, itu sebenarnya berkaitan dengan penentuan judul PTK Ibu, ya. Nah, saya di sini di dalam memberikan contoh kan harus lengkap, gitu. Karena kalau saya hanya mencontohkan hasil belajar, itu kan tidak lengkap. Maka saya berikan contoh keaktifan sesuai dengan contoh judul yang saya berikan. Kalau andai kata Ibu harus hanya membuat judul untuk meningkatkan hasil belajar, tentu keaktifannya ya tidak perlu dicantumkan di situ. Jadi misalnya meningkatkan hasil belajar melalui penerapan titik-titik gitu ya, maka di situ tentu keaktifan
keaktifan tidak perlu dicantumkan. Itu cukup hasil belajar. Tapi saya memberikan contoh itu yang lengkap agar nanti saya menjelaskannya kalau andai kata peserta itu nanti menyusun proposal dengan meningkatkan perilaku, itu maka sudah ada contohnya. Tapi kalau saya hanya membuat contoh satu aja hasil belajar, tentu nanti penjelasan tentang keaktifan atau perilaku siswa tidak tercover. Itu alasan saya ya. Tapi Bapak Ibu, saya memberikan saran ya, boleh sebenarnya ketika kita membuat judul hanya upaya meningkatkan hasil belajar, gitu ya. Tapi silakan Bapak Ibu untuk lebih lengkapnya dalam arti bahwa PTK yang kita lakukan itu bukan hanya mengukur, bukan hanya ingin meningkatkan hasil belajar, tapi juga perilaku. Karena dalam ini adalah sangat penting ya. Keaktifan, kemudian motivasi, ada minat yang berhubungan dengan perilaku, sangat penting. Oleh karena itu, upayakan untuk judul itu buat jangan hanya mencakup peningkatan hasil belajar, tapi juga perilaku. Itu syaratnya begitu ya. Jadi mesti meningkatkan keaktifan dan hasil belajar, meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Itu kira-kira ya. Walaupun nanti untuk untuk pengembangan lebih jauh, tentu judul itu tidak hanya sebatas keaktifan dan hasil belajar, bisa macam-macam. Itu. Tapi untuk diklat atau pelatihan ini kita berikan contoh yang paling sederhana, yaitu tentang perilaku berupa keaktifan dan hasil belajar. Itu Bu ya. Jadi kalau andai kata Ibu di bab 4 kok ada keaktifan, tapi judulnya tidak ada, tentu ya yang keaktifan dihapus atau dua jalan ini, judulnya diganti. Judulnya diganti di Maaf, Pak. Gimana? Judulnya ya ada keaktifan, Pak, tapi gitu. keaktifan itu tidak muncul presentasinya. Hanya Gitu. saya menyebutkan keaktifannya rendah. Lalu kok di bab 4 muncul presentasenya itu loh Pak maksudnya. Di mana itu ya? Di keaktifan itu yang presentase harus saya munculkan di bab berapa itu? Gini, ini dilihat ini di bab latar belakang ya. Ini latar belakang, ini di sini letaknya Bu. Jadi ini di sini letaknya. Jadi di latar belakang muncul di situ berdasarkan observasi yang penulis lakukan sebelum melakukan PTK, didapatkan bahwa keaktifan siswa dengan kategori rendah sekian persen, sedang sekian persen, tinggi sekian persen, begitu ya. Jadi nanti masuknya di mana? Di sini di latar belakang, kemudian juga ada di Ibu, masuknya nanti ada di ini di metode penelitian. Nah, di metode penelitian, bentar, metode penelitian ini di metode penelitian Ibu. Nah, ini di sini. Di setting ya, bisa masuk di sini. Ya, bisa masuk di sini. Nah, ini masuk di sini. Jadi bisa masuk pertama adalah masuk ke apa nanti? Ini masuk di sini, di setting dan penelitian, di metode jadi bab 3 ya. Kemudian bisa yang pertama masuk di tadi di latar belakang masalah. Nah, di sini ya. Di latar, ditambahi di sini nanti. Berdasarkan hasil observasi sebelum penulis melakukan kegiatan PTK, didapatkan bahwa keaktifan siswa dengan kategori rendah sekian persen, sedang sekian persen, tinggi sekian persen, begitu Bu ya. Nanti masuknya di situ, dan yang kedua masuknya di bab 3, yaitu di setting dan subjek dan setting penelitian. Kok bisa kelewatan ya? Itu nanti dirubah lagi. Ya, mungkin kemarin belum Ibu tulis di situ. Karena ketika kita ingin Pak, terselip itu, Pak. Gimana? Karena ketika Ibu menulis judul meningkatkan keaktifan dan hasil belajar, tentu data tentang masalah ya, tentang keaktifan harus didapatkan dulu dari hasil observasi. Hasil belajar didapatkan dari ulangan sebelum kita melakukan PTK. Itu nanti ada munculnya di latar belakang dan muncul di setting dan subjek penelitian. Itu Bu ya. Tadi pertanyaan terakhir apa lagi?
Ya Pak, kemudian kalau urutan bab 4 kan yang contoh dari Bapak kan hasil belajar dulu, baru keaktifan, lalu proses pembelajaran. Kalau saya balik sesuai urutan awal lebih tidak apa-apa ya Pak? Oh, tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Memang itu ada macam-macam. Ya, ada yang ya urutannya begini, nah, ada yang membuat urutan begini, urutannya itu masalah dulu. Jadi urutannya adalah masalah dulu, misalnya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar melalui penerapan titik ya. Maka yang dibahas itu keaktifan dulu, baru kemudian hasil belajar, kemudian baru model, baru dengan kajian pustaka. Termasuk di bab 4 itu diurutkan. Tapi itu saya kira tidak masalah Bu. Jadi dibulak-balik begitu tidak masalah. Tapi kalau ingin wah bagusnya ya urut ya silakan diurutkan sesuai dengan yang ada di awal. Sesuai judul. Gitu Bu ya. Udah? Iya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan Ibu, ada pertanyaan lain? Iya Pak, saya Pak. Oke, silakan. Ya ini mohon maaf. Yang pertama tadi terkait dengan logo Pak. Di situ yang Bapak tayangkan itu menggunakan logo Kemenag Bapak, itu MI-nya MI swasta. Apakah sudah diperbolehkan? Setahu saya kalau MI swasta itu menggunakan logo yayasan, bukan logo Kemenag. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam perjalanan LK itu di tengah jalan, alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali masukan dan terima kasih sekali. Semuanya terjadi atas keterbatasan dan keteledoran saya yang kurang jeli terhadap apa yang saya tulis dan apa yang saya baca. Terus sehingga sekarang yang terjadi, saya mulai di LK 6 kalau tidak salah atau LK 5 itu saya harus merevisi sedikit judul. Berarti dan juga di situ termasuk karena saya terjadi mengalami kekeliruan dalam langkah-langkah pembelajaran, berarti nantinya saya harus memperbaiki sesuai dengan judul yang sekarang dari LK yang pertama atau gimana Bapak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ini Bapak cukup jeli dalam hal masalah logo. Oke, kalau misalnya itu tidak diperkenankan, ya nanti Bapak sesuaikan aja logo dengan dengan madrasah masing-masing, ya. Jadi kalau Bapak itu ada di MI swasta atau MTS swasta, tentu pakai logo sekolahnya masing-masing atau madrasah masing-masing itu Pak ya. Sehingga saya kira tidak lebih baik disesuaikan dengan madrasah masing-masing, ya, tidak memakai model yang tadi saya contohkan. Jadi kan sebenarnya tadi saya yang mencontohkan hubungannya dengan masalah penyembuatan cover ya, belum jeli masalah logonya apa yang harus dipakai. Oke, baik. Tapi kalau Bapak dan itu sudah mengetahui bahwa logo yang harus dimasukkan adalah logo madrasah, itu sangat bagus. Saya kira perlu Bapak gunakan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berhubungan dengan masalah perubahan judul, kemudian perubahan langkah pembelajaran yang sudah saya berikan masukan pada Bapak Ibu semuanya. Tentu nanti harus disesuaikan lagi Pak, dirubah ya. Nanti dimulai dari LK sebelumnya, karena ini kan laporan, artinya LK sebelumnya itu kan masih bisa disempurnakan. Proposal yang kita buat itu bukan harga mati ya, bukan harga mati, yang harga mati hanya NKRI gitu ya. Tapi kalau proposal yang buat itu nanti bisa dirubah. Kalau misalnya ternyata model yang saya pakai langkah pembelajarannya tidak sesuai ya, nanti di proposal di kajian pustaka boleh dirubah. Yang penting konsisten Pak ya, konsisten. Dari misalnya pakai model cooperative learning tipe Jigsaw, nanti di kajian pustaka juga pakai itu. Kemudian nanti di instrumen juga sesuai dengan kooperatif Jigsaw, nanti di RPP juga pakai Jigsaw, dan seterusnya. Itu harus konsisten. Jadi kalau Bapak di akhir menggunakan yang lain, tapi di proposal yang lain juga, makanya tidak konsisten. Maka nanti tolong disesuaikan semuanya, bisa dirubah. Karena nanti kan yang kita kumpulkan di LK8 kan sudah dalam bentuk laporan.
di mana laporan itu sudah Bapak lakukan perubahan-perubahan yang disesuaikan ya dengan apa namanya masing-masing. Gitu Pak ya kira-kira ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Oke, yang ketiga tidak ada Pak ya? Itu pertanyaan itu Pak ya. Oke, kalau tidak ada silakan Bapak Ibu yang lain mungkin mau bertanya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang lain. Ada Bapak Ibu pertanyaan? Berarti sudah jelas itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah oke, jelas. Antara jelas kalau saking bingungnya Pak. Ya biasa. Orang itu harus bingung dulu ya. Kalau tanpa ada bingung tidak tidak bisa tahu malah ya. Jadi tahu itu harus ada yang tidak tahu dulu. Nanti ramenya di perjalanan pas ketika mulai mengerjakan itu ramenya biasanya kan di situ. Iya. Nah, benar ya. Pas mengerjakannya bingungnya tuh baru muncul. Kok begitu? Sekarang belum kewenangan. Ya biasa, justru itu yang namanya experience atau pengalaman ya. Pengalaman itu lebih berharga dibandingkan teori. Bapak Ibu mengikuti diklat PTK 10 kali, tapi kalau tidak pernah mencoba, itu tidak akan bisa. Jadi kuncinya hanya mencoba, mengalami. Dan jadi akan ketemu nanti kesulitan-kesulitan di tengah-tengah perjalanan. Itu baru nanti lebih tahu ya, dibandingkan hanya mendengarkan teori terus, mendengarkan ceramah orang tentang PTK adalah caranya begini, tidak akan pernah bisa paham, Pak. Jadi justru dengan Bapak Ibu kegiatan ini melaksanakan, kemudian menyusun LK, itu nanti akan tahu di tengah jalan, oh ini ternyata begini, kesulitannya ini, jalan keluarnya ini. Dan ini masih mungkin masih 10% atau 20% lah ya. Nanti bisa dikatakan 50, 80, bahkan mungkin 9% Bapak Ibu bisa itu kalau sudah ngelakoni benar di lapangan. Kalau sekarang ya mungkin baru dapat sidik-sidik, tapi nanti kalau sudah melaksanakan di lapangan, melakukan PTK yang sesungguhnya, Bapak Ibu akan mendapatkan pengalaman lebih lagi. Gitu kira. Tapi ini menjadi penting karena Bapak Ibu harus mengikuti step by step, kemudian punya pengalaman nyusun proposal PY, pengalaman nyusun instrumen PY, pengalaman nyusun bab 4PY, bab 5PY, bab 1 dasarnya. Dengan pengalaman itu nanti bisa Bapak Ibu aplikasikan. Semakin kita mengaplikasikannya, punya pengalaman menyusun, melaksanakan, itu nanti akan semakin tahu sendiri. Jadi tidak instan memang ingin tahu itu. Apalagi PTK itu tidak bisa seminggu, 2 minggu, sebulan selesai. Mungkin Bapak Ibu bisa merasa menguasai itu kalau sudah 2 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun menyusun atau melaksanakan PTK itu baru akan tahu ternyata begini. Tapi kalau belum Bapak Ibu sudah di tengah jalan sudah putus asa, tidak mau menyusunnya, tidak mau melaksanakan, ya mesti akan berhenti di situ. Gitu Pak ya, ya Ibu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada masalah. Yang penting nanti coba dikerjakan untuk LK 8-nya. Jadi nanti saya sampaikan LK 8 yang harus disusun apa ya, saya share. Jadi intinya untuk LK 8 adalah Bapak Ibu menyusun menyusun laporan PTK yang lengkap ya, dari mulai ini cover sampai yang terus ke belakang diikuti aja sampai di sini lampiran. Hanya nanti persoalannya Bapak Ibu uploadnya lewat apa, baik Simudik atau lewat email, itu nanti saya sampaikan. Tapi kalau lewat Simudik itu bisa cukup. Biasanya kalau pakai PDF cukup, tapi kalau pakai Word mungkin tidak akan cukup. Ya nanti bisa lewat Simudik. Tapi kalau nanti tidak cukup dan tidak bisa terupload lewat Simudik, nanti bisa lewat email saya.
tergantung nanti Bapak Ibu ya. Yang jelas waktunya masih panjang karena ini masih besok sampai hari Selasa mungkin ya, untuk pembuatan laporan ini. Oke, gitu Bapak Ibu. Ada masalah lagi atau mungkin sudah cukup jelas dan segera siap-siap untuk mengerjakan LK8. Sudah siap melaksanakan ya oke. Tentu kita akhiri karena kita tidak bisa ngobrol di sini ya karena jarak jauh mau apa yang diobrolkan. Kalau tidak ada obrolan yang berhubungan dengan PTK ya tidak bisa. Oke, tidak ada lagi Bapak Ibu. Oke, kalau memang tidak ada berarti kita sudahi dan nanti kalau ada problem lagi, problem tentang penyusunan laporan PTK, nanti bisa Bapak Ibu bisa lewat grup aja ya untuk ditanyakan kesulitannya apa. Tapi dengan contoh yang sudah kita share itu minimal ada acuan Bapak Ibu ya. Oh standarnya itu ada acuan. Oh halaman pertama ini, halaman kedua ini, ketiga ini dan seterusnya sudah ada acuan sehingga nanti gambarannya Bapak Ibu lebih konkret lah gitu ya. Lebih konkret. Oh yang harus saya kerjakan standarnya adalah dari A sampai Z. Sudah jelas gitu. Jadi kalau belum sesuai itu berarti masih harus ada yang ditambah. Oke, itu kira-kira yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kalau tidak lagi ada pertanyaan, berarti sudah selesai dan nanti Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan Zoom berikutnya itu jam 10 tidak salah. Jam 10 jam berapa ya? Jam 10 atau jam 9.30 tidak tahu. Nanti ada Zoom lagi. Nah, sekarang Jam 10. Jam berapa? 10 ya? Jam 10, Pak. Jam 10. Oke, 10. Oke, nanti istirahat dulu aja. Oke, kalau memang tidak ada, kita akhiri. Dan kemudian nanti silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah di dalam penyusunan LK8 atau laporan PTK ini nanti bisa ditanyakan lewat grup. Saya kira begitu yang bisa sampaikan. Oke, demikian moga-moga ada manfaatnya apa yang disampaikan. Dan semoga Bapak Ibu diberikan kelancaran bukan hanya saat mengikuti pelatihan ini, tapi juga pasca diklat. Karena nanti juga harus ada rencana tidak lanjut yang harus Bapak Ibu lakukan. Rencana tidak lanjut itu ya menindaklanjuti kegiatan ini untuk diseminasi teman-teman lain yang membutuhkan, sehingga Bapak Ibu nanti diuji untuk paham tidak dengan yang disampaikan di sini. Dengan diseminasi itu nanti Bapak Ibu akan menjelaskan pada teman-teman lain di madrasah untuk untuk menjelaskan tentang materi yang diterima selama mengikuti ini. Itu nanti ada rencana tindak lanjut. Oke, saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan kita akhiri, tapi sebelumnya video ini nanti akan saya share lagi. Saya rekam, nanti kita akan unggah di YouTube dan silakan Bapak Ibu untuk kembali melihat lagi kalau andai kata perlu. Demikian kami akhiri Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.